kita sama-sama hari ini menyembah Tuhan kita. Mari kita panjatkan syukur kita kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Come on. Mari kita sama-sama nyanyikan. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, pengamat yang bangkit dan hidup. Yesus, Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan. Yesus, Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari kita bawa lagu ini sebagai pernyataan iman kita. Kau Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku, menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan, Yesus, Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan. Yesus, Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Yeah. Oh. Hari ini kami meninggikan nama-Mu Bapa. Thank you Jesus. Oh, agung dan perkasa, megah dan berdaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, guru pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Sebut nama Dia.
mahasiswa, kembali lagi di ibadah online Campus Connection. Apa kabar nih teman-teman semua? Saya harap kita semua tetap dalam kondisi yang prima menjalani panggilan kita. Dimanapun kita berada, saya percaya penyertaan Tuhan selalu ada untuk kita dalam setiap musim kehidupan kita. Sebelum masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat hari ini, Roh Kudus yang berbicara secara spesifik buat setiap daripada kami. Kami percaya Bapa ini bukan suatu kebetulan, kami percaya Tuhan akan menyampaikan isi hatinya Tuhan secara mendalam untuk setiap daripada kami. Terima kasih ya Bapa, menyerahkan dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Kita sekarang udah gak asing lagi ya teman-teman dengan istilah Airbnb. Sebuah platform untuk menghubungkan pemilik tempat dengan orang-orang yang mau menyewa tempat tersebut. Salah satu foundernya adalah Brian Chesky. Chesky menempuh pendidikan di Rhode Island School of Design. Dan di masa sekolahnya ini, dia bertemu dengan Joseph Jebbia. Mereka berteman dan singkat ceritanya setelah lulus dan sempat bekerja di perusahaan lain, pada tahun 2007, Chesky pindah ke San Francisco dan tinggal seapartemen dengan Jebbia. Satu kali di kota mereka ada sebuah conference dan membuat seluruh kamar hotel penuh terpesan. Chesky dan Jebbia yang kesulitan untuk membayar sewa kemudian memiliki ide untuk menyewakan tempat apartemen mereka. Lalu mereka membeli 3 buah airbed atau kasur angin, lalu menaruhnya di apartemen mereka dan memasarkannya dengan konsep airbed and breakfast. Nah, ini cikal bakal nama Airbnb. Singkatnya mereka sukses dengan hal tersebut dan dalam tahun-tahun berikutnya Airbnb terus berkembang hingga saat ini memiliki valuasi miliaran US dollar. Brian Chesky pun disebut sebagai one of America's richest entrepreneurs under 40 oleh majalah Forbes. Satu pertemanan yang baik dapat membawa pengaruh yang besar dalam kehidupan Brian Chesky. Begitu juga dengan kehidupan kita. Betapa berpengaruhnya masalah pertemanan ini di dalam kehidupan kita. Sadar atau tidak, kita ada sekarang merupakan produk dari lingkungan kehidupan kita di masa lalu. Pengaruh dari lingkungan sangat besar dan membentuk kepribadian kita sekarang teman-teman. Yang dari kecil diajarin sama orang tua untuk say thank you tiap dikasih sesuatu. Sekarang pasti kita terbiasa untuk ngomong thank you ke orang pasti kita dikasih sesuatu. Ketika saya melihat ke belakang selama beberapa tahun terakhir, kalau ada keputusan yang bagus dan sukses di dalam kehidupan saya, hal tersebut erat kaitannya dengan teman-teman yang ada di sekeliling saya. Sama halnya ketika saya melakukan hal bodoh, membuat keputusan bodoh. Hal tersebut juga erat kaitannya dengan teman-teman yang ada di saat itu. Saya mengizinkan mereka untuk mempengaruhi saya untuk berjalan di arah yang salah. Pengaruh lingkungan itu sebegitu besarnya bagi kita teman-teman. Pernah gak sih kita punya lingkungan orang yang suka refleks gitu ngomong Inggris, celutukan Inggris. Oh my God, are you sure? Seriously? Atau mungkin kalimat Inggris lainnya. Berapa banyak dari kita yang jadinya tanpa sadar ikutan refleks ngomong bahasa Inggris juga. Nah, itu baru ngomongin lingkungan luas ya, besar. Bagaimana dengan teman, sahabat, orang yang dekat dengan kita, orang yang terdekat dari kita, atau bahkan di sekeliling kita setiap hari. Intens gitu bertemu, intens kontak, intens berbagi hidup. Tentunya semakin meningkat dan pentingnya untuk kita memiliki teman yang tepat. Relasi pertemanan yang purposeful, bukan sekedar main-main, tetapi saling membangun sesuai dengan prinsip yang diajarkan Allah kepada kita. Amsal 13 ayat 20 mengatakan seperti ini. Ini tulisan dari Raja Salomo ribuan tahun yang lalu. Manusia paling berhikmat yang pernah hidup dan tidak ada yang pernah dan akan memiliki hikmat seperti yang dimilikinya. Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang.
Tidak mungkin kita bisa mempunyai hidup yang bijak ketika sekeliling kita tuh isinya orang yang bebal. Gak mungkin kita bisa mempunyai hidup yang benar kalau sekeliling kita tuh isinya orang yang salah. Gak mungkin kita bisa hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan ketika orang-orang di sekeliling kita tuh justru 180 derajat berbeda dari prinsip yang diajarkan oleh Alkitab. Sebagai orang Kristen, sangat penting bagi kita untuk secara berkala mengevaluasi pertemanan yang ada di sekelilingnya kita. Karena faktanya gak mungkin bagi kita untuk bisa hidup lurus dengan orang-orang yang terus menarik kita ke kiri dan ke kanan. Ada satu quotes yang terkenal bilang seperti ini. Show me your friend and I'll show you your future. Yes, sesuai dengan ayat yang kita baca tadi. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa bergaul dengan orang bebal menjadi bebal juga. Nah, sekarang coba kita masing-masing pikirkan ya teman-teman. Coba kita list siapa aja orang-orang terdekat kita. Yuk coba saya kasih beberapa waktu sejenak, kita pikirkan nama-nama nih. Siapa saja orang yang menjadi teman dekat kita, orang-orang terdekat kita. Tentunya langsung pop up ya di pikiran kita, si A, si B, si C. Nah pertanyaannya, apakah si A, si B, dan si C ini sudah menjadi teman yang tepat buat kehidupan kita? Kalau kamu pengen nilai akademiknya membaik, apakah kamu bergaul dengan orang yang rajin belajar atau dengan sekumpulan orang yang sukanya nongkrong-nongkrong dan cabut kelas, skip and play, nongki-nongki gitu? Atau mungkin sebaliknya, kamu pengen social skill kamu meningkat, kamu bisa lebih easy going, kamu bisa nongkrong untuk menjimbangkan hidup. Apakah kamu temenan cuma sama orang yang kalau diajak pergi tuh jalannya susah setengah mati. Tapi kalau diajak belajar bareng untuk kumpul-kumpul, ayo belajar, yuk gas. Kalau kamu misalnya pengen badan kamu lebih fit, apakah kamu bergaul dengan teman yang sangat doyan makan, yang malas gerak? Atau dengan orang yang rutin olahraga, lari pagi, dan ke gym untuk jaga kondisi tubuh kita. Kamu perlu orang-orang yang tepat untuk berada di sekeliling kamu. Orang-orang yang jamak lebih dari satu. Saya nggak bilang punya teman yang rajin belajar itu salah ya. No teman-teman, punya teman yang suka makan itu salah, enggak. Tetapi kembali tanyakan sama diri kita sendiri. Apakah hal tersebut berdampak positif bagi hidup kita atau justru malah membuat kita semakin mundur dari targetnya kita? Ada kalanya kamu perlu pertemanan yang bisa support kamu dalam hal akademik. Ada kalanya kamu perlu teman yang bisa bantu ngajarin kamu tentang ngatur keuangan. Ada kalanya kamu perlu teman yang bisa ngajarin kamu untuk diet dan olahraga dan lain sebagainya. Raja Salomo menuliskan dalam Amsal 12 ayat 26. Orang benar mendapati tempat penggembalaannya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Versi NIV dikatakan, the righteous choose their friends carefully. Hal yang serupa kembali ditegaskan oleh Paulus di dalam surat Korintus. Jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sepertinya di sini mulai jelas ya, hitam dan putih. Kita nggak akan bisa hidup secara benar kalau kita memiliki teman yang salah. Jadi udah pasti nih harusnya kita punya teman yang baik-baik aja, betul? Iya dan tidak. Ada dua sisi yang tarik-menarik di sini dan gak bisa diabaikan dan dihilangkan. Alkitab bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Yesus, sang juru selamat, bergaul dengan orang-orang yang berdosa, pemungut cukai. Jadi apakah kita stay away atau kita berusaha masuk dan menjangkau mereka?
Alkitab bilang, janganlah kamu bergaul dengan orang yang lekas gusar dan pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya. Tetapi kita diajarkan bahwa harus menjadi terang dan garam. Biarlah terangmu itu bercahaya di tempat yang paling gelap. Dan lagi kita diajarkan untuk pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, pertanyaannya bagi kita sekarang, pertemanan seperti apa sih yang harus kita bangun dan pertemanan seperti apa yang harus kita hindari? Setidaknya dari masing-masing bagian ada 2 kriteria yang bisa kita pegang. Jenis pertama dari relasi pertemanan yang harus kita miliki adalah teman yang membantu kita menjadi lebih baik. Singkat cerita, dari perjalanan kehidupan Raja Daud setelah diurapi oleh Samuel, dia nggak langsung otomatis menjadi raja. Dia menjadi pegawai Saul sebagai pemain kecapi. Hingga Daud akhirnya menjadi pahlawan perang dan sebagainya. Orang-orang Israel menyanyikan Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa. Hal ini membuat Saul menjadi marah dan berniat membunuh Daud. Daud pun lari dari hadapan Saul. Lalu apa yang diperbuat oleh Yonatan, sahabat Daud, yang merupakan anak dari Raja Saul? Kita baca dari 1 Samuel 23 ayat 15 sampai 16. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya ketika Daud ada di padang gurun Zif di Koresa. Maka bersiaplah Yonatan, anak Saul, lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Setiap daripada kita membutuhkan teman dengan tipe seperti ini, teman-teman. Menolong kita untuk menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Sedewasa apapun kita, sekuat apapun kita, yang namanya manusia, pasti kita bisa lemah, kita bisa tergoda, kita bisa terjatuh. Ketika semua orang meninggalkan kita perlu seorang teman yang datang kepada kita dan berkata, I'm with you. Bukan hanya aku berdoa buat kamu, tetapi aku ada bersama kamu di kondisi ini. Nah, sekarang siapa teman-teman kita? Dengan siapakah kita hangout menghabiskan waktu? Apakah dengan teman gym, teman kuliah sekelas, atau kebetulan satu lab praktikum, teman satu kosan, teman gereja, dan lain sebagainya? Satu pertanyaannya, apakah kehadiran mereka membuat kita semakin baik? Atau bahkan sebaliknya? Dulu ketika zaman SMA, saya itu sangat mementingkan penampilan saya karena saya merasa dihargai kalau saya tampil cantik. Setiap hari itu saya bertanya ke teman saya, aneh gak gue hari ini? Aneh gak gue hari ini? Setiap hari itu rasanya gak pernah skip untuk menanyakan hal tersebut. Sampai akhirnya sahabat saya menegur saya dan memberikan saya nasihat dan kebenaran. Kebenaran yang membuat saya belajar tentang arti identitas diri dalam Tuhan yang sebenarnya. A friend who makes you better dalam segala aspek kehidupan kita. Baik dalam rohani, akademik, finansial, relasi, keluarga, dan segalanya. Adakah teman yang seperti itu teman-teman dalam kehidupan kita? Selanjutnya, jenis yang kedua dari pertemanan yang perlu kita miliki adalah teman yang berani berkata kebenaran. Teman yang berani menegur ketika kita melakukan kesalahan. Tells you the truth instead of, oh gak apa-apa, oke lah kayak gitu mah aman-aman, people pleasure, dan lain sebagainya. Seperti yang terjadi antara Daud dengan Nabi Nathan. Daud adalah raja yang berkenan di hadapan Tuhan, tetapi kemudian dia jatuh dalam dosa ketika mengambil Batsheba dan membunuh Uria suaminya. Hal tersebut tidak berkenan di hadapan Tuhan dan Tuhan mengirimkan Nathan untuk menegur Daud. Nathan datang menceritakan sebuah cerita kepada Daud. Satu kali ada seorang yang sangat kaya memiliki sangat banyak kambing, domba, lembu, sapi. Si miskin gak punya apa-apa selain seekor anak domba betina yang dibeli dan dipeliharanya dari kecil. Pada suatu waktu,
Orang kaya itu mendapat tamu dan yang merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi tamu tersebut. Jadi ia mengambil anak domba betina milik si miskin itu dan memasaknya bagi tamunya tersebut. Kemudian Daud menjadi marah dan berkata, "Demi Tuhan yang hidup, orang tersebut harus dihukum mati dan dombanya dibayar ganti 4 kali lipat." Nathan kemudian berkata seperti yang tercatat dalam 2 Samuel 12 ayat 7. "Engkaulah orang itu." Seketika Daud menyadari bahwa dia telah berbuat dosa di hadapan Tuhan dan minta ampun. Kapan nih terakhir kali ada teman kita yang berani berkata, "Jangan pergi ke sana, itu salah. Hei, yang kamu lakukan itu gak berguna. No, ini gak sesuai dengan prinsip Alkitab atau lain hal sebagainya." Seseorang yang berani mengatakan yang sejujurnya pada kita. Someone who tells you the truth. Apakah setiap kita punya teman yang seperti ini? 2 tipe teman yang perlu kita miliki. Teman yang membawa kita ke arah yang lebih baik dan teman yang berani berkata kebenaran dalam hidup kita. Lalu pertemanan seperti apa sih yang perlu kita hindari? 2 hal yang tidak boleh kita kompromikan dalam relasi pertemanan kita. Yang pertama adalah orang yang mengalihkan kita dari rencana Tuhan. Ini yang Yesus lakukan kepada Petrus. Meskipun saya yakin ya, Petrus tuh sebenarnya juga ngomong dengan maksud yang baik. Ketika Yesus bilang mau disalib, dia menegur Tuhan dan berkata, "Gak akan, tidak akan. Hal itu gak akan terjadi Tuhan." Niatnya sih baik ya, niatnya tuh biar Tuhan Yesus gak mati di kayu salib. Tetapi apa yang Yesus katakan kepada Petrus? Di Matius 16 ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Adakah teman kita yang selalu berusaha untuk menggagalkan atau seringkali malah membuat kita ragu terhadap rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Jangan berkompromi dengan pertemanan yang menjauhkan kita dari rencana Tuhan, teman-teman. Lalu selanjutnya yang kedua, orang yang terus menjerumuskan kita ke dalam dosa. Kalau kita tahu cerita tokoh Alkitab yaitu Yusuf, ada satu momen di mana Yusuf tuh lari dari istri Potifar saat dia digoda untuk berzina. Kalau perkumpulan pertemanan kita cuman bicaranya gosip, dan gosip, terus kita tahu hal itu salah, maka kita perlu pergi dari lingkungan tersebut. Kesel dikit julid, ngomong kasar, gak suka dikit ngomongin orang. Kita tahu itu salah. Lalu kita harusnya seperti apa? Ya kita perlu meninggalkan pertemanan yang seperti itu. Di kampus gitu, ketika teman-teman kita ngomongin dosen, gak bisa ngajar, gak jelas. Nilainya turun gitu dari langit, maki-maki dosen. Kita perlu belajar untuk meninggalkan yang seperti itu, teman-teman. Jangan berada di sekitarnya. Kenapa? Karena godaannya terlalu besar. Ibarat pepatah yang bilang, kucing mana sih yang gak mau dikasih ikan asin? Walaupun awalnya menolak, bisa jadi lama-kelamaan kita akan terjerumus juga ke dalamnya. Dosa itu hanya menyenangkan sesaat. Loh, kok dosa menyenangkan? Ya betul. Kalau ada yang bilang dosa gak menyenangkan, mungkin dia lagi bohongin kamu, teman-teman. Dosa bisa jadi menyenangkan untuk sesaat, tapi hal itu justru merusak kehidupan kamu. Dosa itu ibarat racun tikus, memikat, makan, mati. Dosa itu seperti itu desainnya, memikat, menarik, menyenangkan gitu kelihatannya. Kita datengin deh, dimakan, dilakukannya lah dosa. Masih enak gitu rasanya. Ternyata itu racun, dosa, lalu mati, jatuh ke dalam dosa. Kalau kamu merasa, wah itu saya masih begitu kak, jangan khawatir teman-teman. Segeralah bertobat dan minta ampun. Yesus sudah menebus segala dosa kita di kayu salib dan membebaskan kita dari maut.
Ini dua hal yang gak boleh kita kompromikan dengan orang yang ada di sekeliling kita. Teman yang mengalihkan dari rencana Tuhan dan yang menjerumuskan kita ke dalam dosa. Jangan kompromi dengan orang yang menarik kita dari rencana Tuhan. Dan jangan kompromi dengan orang yang menjerumuskan kita dengan dosa. Jauhkan orang-orang yang demikian dari lingkaran kita. Jauhkan diri dari pertemanan yang membawa kita kepada dosa. Memilih pertemanan itu bukan berarti bicara tentang anti terhadap seseorang. Bukan tentang kita gak mau peduli dengan kehidupan seorang. Tetapi bicara tentang kita mengasihi seperti Tuhan mengasihi semua orang. Kasih itu gak membenci mereka. Kasih itu menerima mereka apa adanya. Akan tetapi kita yang menentukan posisi mereka dalam lingkungan kita. Apakah sebatas kontak? Atau naik ke friend? Atau jadi best friend? Semua itu pilihan kita teman-teman. Jangan takut untuk mendowngrade orang yang ada di sekeliling kita. Wah, kalau udah best friend harus tetap best friend dong. Masa turun level jadi friend? Atau bahkan jadi kenal biasa aja. Bisa aja teman-teman, kalau mereka melakukan hal-hal yang tidak bisa dikompromikan. Sebaliknya pun demikian. Kita perlu mengupgrade relasi kita, relasi pertemanan kita yang berani ambil resiko dengan berkata kebenaran. Teman yang berani menegur kita ketika kita salah. Teman yang selalu ada dan saling support untuk sama-sama berjalan menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. We meet people by change, but we deepen our friendship by choice. Kita bertemu orang secara kebetulan, tetapi kitalah yang memilih dengan siapa kita akan berteman. Kita memilih siapa yang bisa masuk ke level best friend, siapa yang turun ke level kenal aja, atau siapa yang bisa naik ke level dating. Semua itu pilihan dari kita sendiri teman-teman. It's our choice. Hari ini pertanyaannya kembali untuk kita renungkan. Apakah kita punya lingkungan pergaulan yang membangun kita secara positif? Apakah kita menjadi teman-teman yang positif juga bagi orang-orang di sekeliling kita? Dan apakah kita mau berkomitmen untuk menjaga prinsip berteman yang sehat? Sekali lagi teman-teman, gak mungkin kita bisa mempunyai hidup yang benar ketika sekeliling kita diisi oleh orang-orang yang salah. Bijaklah dalam memilih pertemanan, karena hal ini yang akan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat hari ini. Berikan kami hikmat ya Tuhan untuk menentukan siapa yang menjadi teman dekat kami. Berikan kami hikmat ya Bapa untuk bisa memutuskan siapa yang orang-orang terdekat dalam kehidupan kami ya Bapa. Biar Tuhan yang jauhkan kami dari setiap pergaulan yang buruk, pergaulan yang merusak kebiasaan yang baik itu ya Bapa. Pergaulan yang membuat kami jauh dari panggilan Tuhan, pergaulan yang membuat kami jatuh dalam dosa ya Bapa. Biar Tuhan yang pertemukan kami dengan orang-orang yang tepat, orang-orang yang bisa membuat kami semakin dekat dengan Tuhan, orang-orang yang bisa membuat kami semakin kenal tentang apa yang menjadi rencana Tuhan buat kehidupan kami. Dan gak cuman itu ya Bapak, ajakan kami untuk bisa menjadi pribadi yang tepat bagi orang-orang sekitar kami. Teman-teman, angkatlah kedua tanganmu. Diberkatilah apapun yang kamu perlukan, karena Tuhan yang akan mencukupkan segala apapun yang kamu perlukan tepat pada waktunya. Diberkatilah keluargamu, biar ada relasi pemulihan antara kedua orang tuamu dan juga teman-temanmu dan setiap orang-orang yang ada di sekitar kamu. Terimalah damai sejahtera, sukacita yang melampaui segala akal itu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya kita katakan, amin. Apabila ada teman-teman yang memerlukan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, silakan scan QR Code yang tertera di layar karena akan ada rekan-rekan konselor yang siap untuk menolong teman-teman sekalian. Tuhan Yesus memberkati.